Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, kali ini kita bertemu dalam perkuliahan ibadah, akhlak dan muamalah di semester 2 ini. Dan kali ini kita akan membahas mengenai materi pertama kita di semester ini, yaitu ibadah, tentang hakikat ibadah. Pada sesi pertama ini kita akan mencoba memahami terlebih dahulu apakah ibadah itu. Kata ibadah sepertinya sudah sangat familiar untuk kita dengar dan kita ucapkan. Tapi permasalahannya adalah belum tentu di antara kita semua paham mengenai hakikat ibadah itu sebenarnya apa. Apakah ibadah itu? Nah, kali ini kita akan membahas mengenai itu. Di semester 1 kita sudah membahas mengenai pokok-pokok ajaran Islam yang melingkupi akidah, syariah, dan akhlak. Istilah syariah itulah istilah yang merujuk pada kata ibadah. Jadi sebenarnya ibadah yang kita bahas hari ini adalah bagian dari pokok ajaran Islam yang 3 itu, yaitu ibadah. Nah, apakah ibadah itu? Coba ketika misalnya saya tanya, apa contoh ibadah? Pasti jawaban kita yang pertama kali kita ucapkan adalah sholat. Apalagi contohnya? Puasa. Apalagi? Zakat, haji, umroh, infak, sodako, adzan, baca Quran, iqomah, wudu, dan seterusnya. Tidur, apakah termasuk ibadah? Makan, minum, bekerja, belajar, kemudian memasak, mencuci piring, membersihkan rumah, mandi, dan lain sebagainya. Apakah itu juga termasuk ibadah? Barangkali di antara kita ada yang menjawab bukan. Tidur bukan ibadah. Tidur itu ibadah ketika kita puasa, karena katanya menurut informasi yang kita terima bahwa tidurnya orang puasa itu ibadah. Kalau nggak puasa berarti ya bukan ibadah. Itu yang kita pahami selama ini barangkali. Nah, coba ketika kita memahami istilah ibadah, kita merujuk pada surat Az-Zariyat ayat 56. Apa bunyi surat Az-Zariyat ayat 56? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku, Allah, tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Kata beribadah kepadaku itulah yang menjadi rujukan kita kali ini. Di ayat itu disebutkan bahwa manusia dan jin itu diciptakan Allah untuk beribadah kepada Allah. Maka ketika kita hanya memahami ibadah, ruang lingkupnya hanya sholat, puasa, zakat, haji, wudu, kemudian infak, sedekah, maka mestinya hidup kita itu hanya berkutat pada sholat, puasa, zakat, haji, infak, sedekah, baca Quran, wudu, adzan, dan itu saja. Bagaimana dengan tidur? Apakah kita boleh tidur? Kalau tidur bukan ibadah, mestinya kita tidak boleh tidur. Karena tujuan kita diciptakan Allah adalah untuk beribadah. Nah, kalau kita lihat pada definisi secara bahasa, maka ibadah itu berasal dari kata Arab, bahasa Arab ya, abada ya'budu, yang artinya taat,
tunduk, patuh, berserah diri, menghambakan diri. Ketika ibadah disebut sebagai taat, tunduk, patuh, berserah diri, dan menghambakan diri, maka artinya segala hidup kita, mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, harus dalam konteks ketaatan dan ketundukan kepada Allah. Maksudnya bahwa ketika ibadah disebut sebagai taat, tunduk, dan patuh hanya kepada Allah, maka yang kita lakukan seharusnya hanya dalam bentuk-bentuk yang disebut sebagai ketundukan kepada Allah. Atau jika kita melihat kata abada ya'budu itu diartikan dengan menghambakan diri, maka kita ini adalah seorang hamba. Hambanya siapa? Hambanya Allah. Ketika kita ini menjadi hamba Allah, maka artinya kita harus siap untuk menghambakan diri. Namanya seorang hamba, itu tidak mungkin melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh tuannya. Maka hanya apa yang diperintahkan oleh tuannya saja yang akan dikerjakan oleh hamba tersebut. Nah, kita juga demikian. Itu yang disebut dengan kata ibadah. Nah, dalam ayat lain disebutkan bahwa selain manusia ada makhluk-makhluk lain seperti hewan dan tumbuhan yang memiliki ketundukan yang sangat besar kepada Allah. Kenapa begitu? Karena ketika kita melihat sehelai daun misalnya, dia jatuh di atas tanah, itu adalah atas kehendak Allah. Dia tidak akan jatuh ke atas tanah ketika Allah tidak menghendakinya. Itulah ketundukan yang ditunjukkan oleh makhluk hewan dan tumbuhan. Nah, ketundukan semacam itulah semestinya yang dimiliki oleh seorang hamba seperti kita ini, yakni manusia. Maka ketika biasanya kita sholat ya, kemudian kita deklarasikan kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, sembelihanku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Artinya tidak ada yang kita lakukan di dalam hidup ini selain apa yang diperintahkan oleh Allah, selain sebagai bentuk ketundukan kita kepada Allah. Itulah yang dimaksud dengan ibadah. Sehingga ibadah bisa didefinisikan sebagai segala sesuatu. Jadi segala sesuatu tidak terlepas apakah aktivitas atau kegiatan itu apa, begitu ya. Jadi segala sesuatu mencakup seluruh hal yang kita kerjakan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Jadi ketika kita melakukan segala aktivitas, ketika aktivitas itu dicintai dan diridhoi Allah, maka itulah yang disebut sebagai ibadah. Apakah bersifat zahir, tampak, atau batin, atau tidak tampak? Apakah berupa ucapan atau perbuatan? Jadi segala sesuatu, jadi ibadah itu cakupannya luas ya. Segala sesuatu, seluruh apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, itulah yang disebut sebagai ibadah. Berarti tidak hanya sholat yang disebut sebagai ibadah, tidak hanya puasa yang masuk kategori ibadah. Makan pun kalau Allah ridho dan mencintai apa yang kita makan, maka itu pun bisa jadi ibadah. Minum pun kalau Allah ridho, maka minum kita akan jadi ibadah. Tidur pun kalau Allah ridho, maka itu pun akan jadi ibadah. Kita memasak kalau Allah ridho, maka itu pun akan jadi ibadah. Bekerja, belajar, bermain bola misalnya, atau mandi, mencuci piring,
mengepelnya, kalau Allah ridho, maka dia akan menjadi ibadah. Lalu bagaimana kita tahu Allah ridho dengan tidur kita atau tidak? Di dalam Al-Quran dan hadis sudah dicontohkan oleh Rasulullah bagaimana tata cara, bagaimana kita harus melakukan makan, minum, tidur, atau aktivitas-aktivitas lainnya. Coba kita gali kembali Al-Quran dan hadis sebagai sumber bagi umat Islam. Di situ sudah dijelaskan bagaimana tata cara kita melakukan seluruh aktivitas kita. Jadi, kalau kita ingin aktivitas kita bernilai ibadah, lakukanlah makan seperti yang Allah inginkan. Bagaimana makan yang Allah inginkan? Makan pakai tangan kanan, ya, membaca basmalah terlebih dahulu, kemudian makan secukupnya, makan yang halal dan yang thayyib, dan lain sebagainya. Bagaimana tidur yang dikehendaki oleh Allah? Ada aturan yang bisa kita contoh dari Rasulullah. Harus miring ke kanan, membaca doa, dan seterusnya. Jadi itulah yang dikehendaki oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah dari setiap aktivitas kita sebagai seorang muslim. Dan itu semua akan bernilai ibadah jika dengan syarat semua kita lakukan seperti yang dikehendaki dan diridhoi oleh Allah. Itu yang disebut sebagai ibadah. Nah, beberapa ulama menyebut bahwa hakikat ibadah sebenarnya adalah ketundukan jiwa kita yang timbul karena rasa cinta. Nah, ketundukan jiwa yang timbul dari hati karena rasa cinta. Kenapa itu? Kenapa disebut sebagai demikian? Karena sebenarnya pada pembahasan akidah sudah kita bahas ya, bahwa kita mengakui Allah lah satu-satunya yang kita sembah, Allah lah satu-satunya yang kita taati, kita ikuti, kita turuti, dan seterusnya. Maka dari akidah itu seharusnya lahir rasa cinta kepada Allah. Nah, rasa cinta itulah yang melahirkan ketundukan jiwa kita kepada Allah. Sebagaimana orang kalau sudah cinta ya sama pasangannya, maka dia akan melakukan apa saja yang dikehendaki oleh pasangan kita tersebut. Demikian halnya ketika kita merasa cinta kepada Allah, maka seharusnya jiwa kita tunduk kepada Allah. Nah, itulah hakikat ibadah yang sebenarnya. Sehingga ibadah tidak hanya mencakup sholat, puasa, zakat, haji, kemudian wudhu, dan seterusnya, melainkan juga bisa jadi tidur kita juga ibadah, makan kita juga ibadah, apalagi berteman kita juga ibadah, kemudian memasak kita juga ibadah, dan seterusnya. Baik, itulah yang kita bahas di sesi yang pertama mengenai hakikat ibadah. Mudah-mudahan teman-teman semua memahami ini dan teman-teman dapat mengevaluasi kembali apakah yang selama ini kita lakukan, mulai dari tidur kita, bangun tidur kita sampai kita tidur kembali, apakah itu masuk dalam kategori ibadah atau tidak? Apakah itu diridhoi oleh Allah atau tidak? Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.